Selamat malam, kami izin kepada Bapak Jackson sudah Butar selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pelajaran Komputer. Saya di sini akan menjelaskan tugas yaitu dari packet tracker mengkonfigurasikan PAT. Jadi perlu kita ketahui bahwa apa itu NAT. NAT adalah sebuah network address translation, adalah sebuah teknik yang digunakan router untuk menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP publik ketika mengakses internet. Tanpa NAT, komputer dengan IP private tidak bisa langsung berkomunikasi ke internet karena alamat private tidak dikenal di jaringan global. Di sini kita akan mengenal juga terkait jenis-jenis NAT, yaitu ada static, ada dynamic, ada PAT, Port Address Translation, atau mungkin nanti kita akan ketemu istilah NAT overload. Nah, kenapa PAT atau kita sebut NAT overload itu penting? Yang pertama yaitu terkait efisiensi. Hanya butuh satu IP public untuk ratusan mungkin atau ribuan perangkat lokal. Dari sisi keamanan, alamat private lebih tersembunyi. Yang terlihat di internet hanya alamat publik besar. Dan untuk skalabilitas bisa menampung banyak user walau alamat publik terbatas. Nah, mungkin uh, nanti akan ada dua metode konfigurasi PAT. Yang pertama ada PAT dengan NAT pool. Router akan dibeli range IP public. Kemudian host lokal akan berbagi IP dari port ini. Kalau port habis di IP pertama, NAT pindah ke IP berikutnya di port. Kemudian untuk yang kedua, metode yang kedua itu dengan metode interface. Di router langsung menggunakan IP public milik interface wide area network. Nah, nanti akan ada perintah-perintah dasar dari NAT atau PAT di Cisco yang akan kita tutorialkan. Yaitu ada IP not inside, itu dipasang pada interface LAN. Kemudian ada IP not outside, dipasang pada LAN. Kemudian ada IP not full, member kumpulan IP public, dan sebagainya. Yang mungkin nah, untuk persiapan awal yaitu kita membuka Cisco Packet Tracker terlebih dahulu, kemudian pilih file yang akan kita kerjakan di sini. Saya menggunakan file 6.6. Dan di sini sudah ada tampilan dari Packet Tracker tampilan awal. Oke, kita akan lanjutkan yaitu mengkonfigurasikan IP address. Di sini ada tampilan awal dari Packet Tracker yang akan kita selesaikan, yaitu hal yang pertama yang kita lakukan mengkonfigurasikan IP di PC atau laptop. Mungkin untuk contohnya bisa kita langsung lihat di layar kali. Untuk pertama itu mengkonfigurasikan IP di router R1. Kita akan masuk ke CLI R1 di sini. Kita akan mengkonfigurasikan agar bisa terhubung. Kita masukkan. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah yaitu mengetikkan enable sebagai pembuka agar kita bisa melanjutkan
instruksi yang akan kita masukkan selanjutnya. Kemudian mengkonfigurasikan terminal, kemudian akan muncul tampilan config tanda pagar. Kemudian kita ketikkan interface G0 garis miring 0 garis miring 0. Setelah itu kita ketikkan IP address yang akan kita masukkan ke dalam CLI ini di router 1. Kemudian akan muncul keterangan perlat switch Gigabyte Ethernet. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Selanjutnya IP net inside. Tadi sudah dijelaskan terkait IP net inside itu seperti apa. Dan kita lanjutkan mengetikkan interface G0 garis miring 0 garis miring 1. Kemudian lanjut dengan memasukkan kembali IP address yang tampak di layar. Ulangi sampai 3 kali. Yaitu terakhir clock rate 6400. Kemudian akan muncul keterangan this comment applies only to DCA interface. Dan kita ketikkan no shutdown kembali. Kita ketikkan IP not outside. Artinya kita sudah selesai untuk menginputkan ke CLI. Soal. Oke, selanjutnya itu kita mengkonfigurasikan IP di router 2 dan masuk ke CLI R2. Kita coba pergi ke router 2 untuk menampilkan CLI di R2. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu langsung kita inputkan atau konfigurasikan IP ke dalam router 2. Nah, seperti perintah biasanya, kita menenablekan, klik enable, kemudian mengkonfigurkan terminal. Setelah kita mengkonfigurasikan terminal, kita ketikkan interface G0, garis 0, garis 0. Kemudian kita masukkan IP address sesuai yang ada di petunjuk. Kemudian kita ketikkan shutdown, IP net inside. Kemudian kita masukkan kembali untuk IP address yang kedua. Ulangi hal yang sama. Kemudian kita masukkan kembali IP address yang ketiga. Kemudian terakhir itu ketikkan IP net outside. Kita sudah selesai dalam menginputkan IP address. Nah, kemudian di langkah ketiga, langkah yang berbeda yaitu mengkonfigurasikan PAT. Sudah tadi saya jelaskan apa itu PAT. Ini bisa juga kita sebut sebagai NAT overload. Nah, di sini di R1 kita akan kembali ke R1 yaitu menginstruksikan PAT dengan NAT pool. Kita akan membuat ACL untuk mengizinkan jaringan 172.16.0.0 garis miring 16 di router 1. Kita coba masuk ke R1. Kemudian kita ketikkan akses list 1 permit. Kita masukkan IP yang tadi kita masukkan. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan membuat NAT pool. Kita ketikkan IP NAT pool dynamic 209.165.200.233 sampai ujung 252. Dan setelah itu kita akan menghubungkan ACL ke pool dengan overload dan mengetikkan instruksi
IPNet inside source list 1 full dynamic overload. Nah, kemudian kita ulangi langkah yang tadi kita lakukan di dalam router 1 ke router 2, yaitu menghubungkan PHT dengan interface. Langkah pertama itu dengan membuat kembali ACL di jaringan 172.17.0.0.16. Kita kembali ke R2. Setelah itu, kita akan menggunakan NAT, menggunakan alamat interface publik serial 0-1-1. Kita ketikkan IPNet inside source list 2 interface 0-1 overload. Nah, setelah hal tersebut uh, dirasa sudah instruksi-instruksi yang diberikan sudah kita jalankan, langkah selanjutnya itu kita akan memverifikasi konfigurasi dengan mengujikan koneksi dari PC1, kemudian kita pergi ke browser, ketik HTTPS yang nanti akan kita salin. Di sini kita sudah menyelesaikan instruksi-instruksi mengkonfigurasikan, terlihat bahwa persenan di sini completion itu menunjukkan angka 100%. Artinya kita berhasil dalam mengkonfigurasikan PAT ini atau NAT overload tadi. Untuk membuktikan bahwa sudah berjalan, kita akan mengujikan koneksi dengan mengklik PC1, kemudian kita pergi ke browser, tunggu hingga muncul tampilan baru. Kita coba ketikkan http 2-2-209.165.200.226. Kita coba go. Kita tunggu bagaimana responnya akan keluar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah bahwa PAT, Port Address Transmission, memungkinkan banyak host berbagi satu alamat pabrik dengan perbedaan port. Karena ada dua metode, yaitu menggunakan NAT full. Contoh hal ini aku di router 1, kemudian menggunakan IP interface tadi sudah kita lakukan di router kedua. Dan yang ketiga itu semua PC atau laptop berhasil untuk mengakses server internet yang tadi kita buktikan untuk mengetikkan di browser. Kemudian akan ada perbedaan output di mana R1 akan menampilkan dynamic mapping dari full, sedangkan R2 hanya menggunakan alamat interface sehingga tidak menampilkan dynamic mapping tambahan. Mungkin itu saja untuk praktik kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Dan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.